Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah umum patriotisme. Di sini kami akan memberikan video implementasi. Saya Marsanda Eka Dianita dengan NBI 14823000089. Saya Muhammad Usir Abdin, NBI 14823.071. Perkenalkan, nama saya Doni Pratama dengan NIM 14823.085. Saya Dwinsan Pinayungan dengan NIM 14823.070. Nama saya Majulas Fabiano dengan NBI 14823.00065. Perkenalkan, nama saya Farel Arafi dengan NIM 14823.00083. Saya Eka Madi dengan NBI 14823.00090. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inti dari tugas kami. Di era digital saat ini, media sosial sangat berdampak positif dan negatif bagi seluruh kalangan pengguna, terutama generasi Z yang sekarang sedang marak-maraknya menggunakan media sosial. Di sini kami akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif yang akan kami paparkan langsung kepada siswa dan siswi SMA 17 Agustus Surabaya. Kami juga mengajarkan kepada siswa-siswi SMA 17 Agustus Surabaya tentang etika penggunaan sosial media dan tanggung jawab mereka kepada sosial media yang telah mereka gunakan. Perlu diketahui juga, siswa dan siswi SMA 17 Agustus Surabaya bebas untuk mengekspresikan diri di sosial media, tapi mereka juga harus memikirkan dampak negatif dan positif ke depannya. Sebagai siswa dan siswi SMA 17 Agustus Surabaya harus memberi cerminan yang baik kepada warga sosial media bahwa siswa dan siswi juga harus tetap menjaga etika ketika menggunakan sosial media. Kira-kira apa sih kata siswa dan siswi SMA 17 Agustus 1945 Surabaya mengenai etika menggunakan sosial media? Yuk kita bahas. Apakah menyakiti suatu orang atau satu pihak? Karena kan kita nggak tahu apa yang kita utarakan bisa aja bisa menyakiti kata orang. Mungkin dari kita sendiri menganggap kayak bercanda atau apa, tapi kan nggak semua orang menganggap itu sama. Jadi kita juga harus tahu kalau dalam sosial media kita harus menjaga. Mungkin nggak apa dampak kalian berkomentar. Pendapat dari guru SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Madi dengan NBI 14823.00090. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tenaga kerja di SMA Untak Surabaya. Perkenalkan dulu namanya. Iya, baik. Terima kasih waktunya. Saya dengan Budia. Di sini saya sebagai guru. Di sini tuh saya ingin menanyakan tentang bagaimana kesadaran para siswa dan siswi terhadap menggunakan media sosial gitu Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama itu yaitu menurut sudut pandang Ibu itu media sosial itu bagaimana? Kalau dalam konteks kegiatan pembelajaran, media sosial sendiri biasanya digunakan katanya misalkan salah satunya untuk pengumpulan tugas atau pencarian materi. Ada kalanya juga kami menyesuaikan dengan tren ataupun mungkin isu sosial ataupun ekonomi yang berkembang di masyarakat, seperti itu. Jadi media sosialnya digunakan dalam konteks seperti itu kalau dalam pembelajaran. Nah, biasanya anak-anak jenis media sosial yang digunakan itu beragam. Baik. Tapi Ibu pernah nggak menemukan kasus seperti bullying, terus guru yang melakukan kekerasan ke siswa, terus sebaliknya juga siswa yang melakukan kekerasan ke guru. Nah, tanggapan Ibu itu bagaimana tentang kasus seperti itu? Kalau dalam konteks kegiatan yang ada yang selama ini terjadi di Semantak belum pernah terjadi istilahnya.
Akan tetapi kalau berdasarkan informasi yang ada di sosial media itu banyak sekali kasus seperti itu. Tanggapan saya sendiri sebagai seorang guru yang pasti prihatin akan kejadian tersebut. Kemudian juga seharusnya pihak sekolah itu ataupun seorang guru memiliki peranan lebih terhadap kasus bullying itu sendiri, seperti itu. Entah nanti tujuan akhirnya dengan penyelesaian agar kejadiannya tidak berulang ataupun tidak memakan korban jiwa. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin estimasi batas wajar gitu, batas wajar menggunakan media sosial itu menurut ibu itu berapa jam dalam sehari? Mungkin kurang dari 1 jam sudah cukup, karena kebanyakan media sosial yang digunakan sekarang kan berupa video pendek, jadi informasi-informasi kecil. Jadi alangkah lebih baiknya semakin sedikit waktunya semakin lebih baik. Tapi kalau memang media sosialnya digunakan untuk katanya dengan literasi, misalkan mengenai wawasan kayak gitu ya, jadi pengetahuannya kan harus diawali dari dasar sampai ke inti dan yang terakhirnya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya waktunya panjang, tergantung apa yang mau dicari di media sosial. Kalau hanya untuk bersenang-senang kurang dari 1 jam sudah cukup. Berarti tergantung konteksnya. Iya, tergantung konteksnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Apakah ibu itu melihat Pak bahwasanya siswa itu mempunyai kesadaran dan etika dalam menggunakan media sosial ini, Bu? Yang saya amati dari anak-anak, yang bisa saya lihat itu dalam konteks pembelajaran. Selama ini anak-anak bisa menempatkan diri. Jadi mereka menggunakan media sosial ibaratnya itu dalam konteks pembelajaran sesuai dengan instruksi yang diberikan sama Bapak Ibu guru dalam pembelajaran yang terjadi. Kalau untuk ranah yang lainnya, kami masih belum melakukan pengamatan lebih seperti itu. Jadi kalau konteksnya dalam pembelajaran sudah sesuai. Jadi misalkan anak-anak diminta untuk pengumpulan tugas, ya mereka mengumpulkan tugas sesuai dengan media sosial yang ditujukan. Mungkin ada ketentuan, aturan dan lain sebagainya, mereka penuhi seperti itu. Mungkin diantaranya ada kalanya caption, mention dan lain sebagainya, hashtag itu disesuaikan. Atau mungkin katanya dengan video, logo dan lain sebagainya itu mereka sesuaikan seperti itu. Jadi dalam konteks pembelajaran ini sudah diterapkan ya, Bu? Iya, sudah. Mungkin boleh dikasih saran atau wejangan untuk generasi muda agar etika dalam menggunakan media sosial itu yang baik gitu, dan tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Kalau untuk generasi muda sekarang boleh melakukan atau bermedia sosial, alangkah lebih baiknya mereka punya konteks tertentu apa yang disajikan dalam bermedia sosial tersebut. Jadi bermedia sosialnya tidak secara sembarangan. Selain itu juga jangan lupa dengan etika sama adab yang dimiliki sama masyarakat kita. Jadi disesuaikan seperti itu. Kurang lebihnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk generasi yang akan datang. Baik, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sekian wawancara dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari laporan kami bahwasannya siswa dan siswi SMA 17 Agustus 1945 Surabaya bebas mengekspresikan diri melalui sosial media. Tetapi mereka juga harus memikirkan dampak positif dan dampak negatif bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena kita menggunakan sosial media bukan untuk diri sendiri, tapi ada orang lain di dalamnya.